Sebelum Renaissance lahir, sebagian besar Eropa hidup dalam era yang sering disebut abad pertengahan. Banyak orang membayangkan masa ini sebagai dunia yang gelap, penuh perang, wabah penyakit, kemiskinan, dan kehidupan yang sangat dikontrol oleh tradisi bahkan agama. Pendidikan itu hanya dimiliki oleh kelompok tertentu, dan saat itu buku sangat mahal karena masih ditulis sama tangan, dan sebagian besar masyarakat bahkan nggak bisa membaca. Hidup manusia saat itu lebih fokus pada surviving atau bertahan hidup dibanding mengejar kreativitas atau ilmu pengetahuan. Banyak orang percaya bahwa tugas utama manusia hanyalah menjalani hidup sesuai aturan yang sudah ada, tanpa banyak mempertanyakan dunia. Dalam kondisi seperti ini, rasa ingin tahu manusia perlahan mengecil. Orang takut salah, takut berbeda, dan takut mempertanyakan sesuatu yang dianggap sakral. Namun di balik semua keterbatasan itu, perlahan mulai muncul manusia-manusia yang merasa bahwa hidup seharusnya lebih dari sekedar bertahan hidup. Mereka mulai tertarik kembali pada filsafat Yunani kuno, ilmu pengetahuan Romawi, seni, matematika, dan pemikiran tentang manusia. Dan dari sinilah bibit Renaissance mulai tumbuh. Let's talk about Italia dan lahirnya Renaissance. Jadi Renaissance itu nggak muncul di Italia secara tiba-tiba. Ini juga ada proses yang panjang. Jadi saat itu Italia adalah pusat perdagangan yang sangat kaya. Kota-kota seperti Venice dan Florence itu punya hubungan dagang dengan negara-negara Timur Tengah dan juga Asia, sehingga mereka tuh nggak cuma mendapatkan kekayaan, tetapi di situ juga ada pertukaran budaya, pertukaran ilmu pengetahuan, dan juga sempat ada manuskrip kuno dari berbagai peradaban. Kekayaan ini akhirnya melahirkan elit baru, dan keluarga-keluarga elit inilah yang mendanai seniman, mendanai ilmuwan, bahkan filsuf. Karena mereka percaya bahwa seni dan ilmu pengetahuan bisa meningkatkan status kota dan juga status keluarga mereka. Karena itulah banyak pelukis, pematung, arsitek, dan pemikir mendapatkan dukungan finansial untuk berkarya. Selain itu, Italia juga dikelilingi peninggalan-peninggalan kekaisaran Romawi kuno. Jadi kayak patung dan bangunan-bangunan peninggalan Roman Empire. Dan tulisan Latin kuno itu masih tersimpan di situ, masih ada. Sehingga masyarakat Italia itu terus teringat bahwa nenek moyang mereka pernah membangun peradaban yang sangat besar dan juga maju. Hal inilah yang membuat mereka tuh semakin terpacu dan semakin penasaran jika ancestors mereka atau nenek moyang mereka di masa lalu bisa menciptakan peradaban yang begitu maju dan juga bangunan-bangunan yang megah serta keajaiban seperti itu. Kenapa generasi sekarang nggak bisa melakukannya lagi? Nah, pertanyaan sederhana ini akhirnya menjadi bahan bakar lahirnya Renaissance. Dan salah satu ide terbesar dalam Renaissance adalah humanisme. Sebelum era ini, kehidupan tuh banyak berpusat pada konsep agama dan cuman mikirin tentang akhirat. Namun, para pemikir Renaissance mulai percaya kalau manusia tuh juga punya nilai besar di dunia nyata. Jadi mereka percaya manusia tuh punya kemampuan berpikir, berimajinasi, menciptakan seni, dan juga memahami alam semesta. Humanisme membuat orang tuh mulai tertarik ya mempelajari sastra, sejarah, astronomi, anatomi, bahkan filsafat. Mereka nggak lagi melihat manusia hanya sebagai makhluk yang cuma tunduk pada nasib dan takdir, tapi sebagai individu yang juga punya potensi gitu loh, untuk bisa menciptakan sesuatu yang besar. Tokoh seperti Leonardo da Vinci itu juga mendorong masyarakat untuk berkarya. Humanisme juga mengubah orang melihat seni, dan tubuh manusia mulai dilihat sebagai sesuatu yang indah, bukan sekedar simbol dosa. Dan emosi manusia mulai dianggap penting untuk ditampilkan dalam lukisan dan patung. Dunia tuh perlahan berubah dari budaya takut menjadi budaya penasaran. Dan ketika manusia mulai percaya bahwa pikirannya itu juga penting, maka kreativitas akhirnya bisa lahir di mana-mana.
Salah satu alasan terbesar kenapa Renaissance menghasilkan begitu banyak penemuan adalah karena saat itu manusia mulai berani bertanya dan berpikir. Untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat lama, rasa ingin tahu itu dianggap sesuatu yang sangat positif. Orang mulai mempelajari tubuh manusia lewat anatomi, mereka juga mulai mengamati bintang di langit, mereka juga mulai mengembangkan matematika dan melakukan eksperimen ilmiah. Mereka tidak hanya menerima jawaban lama, tapi mereka mencoba membuktikannya sendiri. Dan turning point-nya di sini adalah penemuan mesin cetak yang ditemukan oleh Johannes Gutenberg. Nah, saat itu tuh buku dianggap barang langka dan barang yang sangat mahal ya, makanya cuman elit aja yang bisa punya buku-buku tertentu. Karena saat itu buku masih ditulis, guys. Karena penemuan mesin cetak ini, akhirnya ilmu pengetahuan buku itu bisa disebarkan secara masif. Dan pada akhirnya ide dan juga pengetahuan itu mulai tersebar ke seluruh Eropa. Ini semacam kayak internet pertama dalam sejarah peradaban manusia. Jadi saat itu orang bisa mulai membaca filsafat, ilmu pengetahuan, dan juga sastra. Dan membaca hal seperti itu adalah hal yang sangat trending gitu. Banyak orang yang mau melakukannya. Dan semakin banyak orang belajar, maka semakin banyak pula ide baru yang mulai bermunculan. Dan Renaissance akhirnya menjadi fondasi bagi revolusi ilmiah yang melahirkan peradaban dunia modern seperti sekarang. Kalau kita ngomongin tentang Renaissance, itu pasti erat kaitannya dengan tokoh yang bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci itu bukan cuma pelukis ya guys, tapi dia juga ilmuwan, penemu, arsitek, ahli anatomi, bahkan filsuf. Leonardo da Vinci itu adalah simbol manusia yang tidak mau membatasi rasa ingin tahunya. Ia mempelajari tubuh manusia dengan membedah mayat demi memahami otot dan juga struktur tubuh. Yang akhirnya pemahaman dia akan tubuh manusia itu diaplikasikan dalam karya seninya. Bahkan Leonardo da Vinci itu juga sempat menggambar mesin terbang jauh sebelum pesawat itu ditemukan. Dia juga tertarik nih pada air, cahaya, matematika, hingga ekspresi manusia. Karyanya seperti Mona Lisa, terus yang paling terkenal itu juga ada The Last Supper, itu dianggap masterpiece karena karya-karya itu bukan cuma indah gitu, tapi juga terlihat hidup. Karena Leonardo saat itu memahami bahwa seni dan sains sebenarnya saling berhubungan. Dan baginya untuk bisa melukis manusia secara sempurna, ia harus memahami anatomi dulu. Dan untuk membuat perspektif yang realistis, ia harus memahami matematika. Inilah yang membuat manusia Renaissance berbeda. Karena apa? Mereka tidak memisahkan seni dan juga ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya ya kenapa di Italia kalau misalkan kalian notice banyak gereja-gereja itu yang masih ada lukisan, masih ada patung, because it's part of the history, it's part of the art, it's the peak of the art. Dan orang tuh melihat seni itu bagian dari spiritualitas juga gitu, bagian dari karma yoga, bagian dari cara mereka praising God, karena Tuhan itu juga seniman ya, bahkan kita itu juga karya seni Tuhan gitu. Dan sebelum Renaissance, banyak lukisan Eropa itu terlihat datar dan kurang menarik gitu ya. Namun seniman Renaissance mulai mempelajari perspektif, cahaya, mempelajari juga tentang bayangan dan anatomi, sehingga lukisan-lukisan di zaman Renaissance itu jauh lebih realistis. Karena itu tadi ada hubungannya dengan sains. Seniman-seniman ini ingin melukis dunia sebagaimana mata manusia itu melihat dunia itu. Dan tokoh seperti Michelangelo menciptakan karya-karya yang bahkan sampai sekarang itu masih membuat kita merasa sangat kagum. Kok bisa orang zaman dulu tuh mampu membuat karya semegah itu? Dan patung David serta banyak lukisan di Sistine Chapel menunjukkan betapa terobsesinya seniman Renaissance terhadap detail tubuh manusia. Dan mereka melihat tubuh manusia itu sebagai simbol dari keindahan dan keajaiban penciptaan. Dan seni di era Renaissance tidak lagi hanya berfungsi sebagai simbol agama, tetapi juga sebagai cara memahami emosi dan juga kehidupan manusia. Karena itulah, karya-karya Renaissance terasa sangat hidup, bahkan setelah ratusan tahun kemudian. Dan ya, Renaissance bukan cuma soal seni atau lukisan indah. Renaissance adalah era yang mengubah cara manusia berpikir,
Manusia mulai percaya bahwa ilmu pengetahuan bisa digunakan untuk memahami dunia. Dari sinilah lahir revolusi ilmiah, perkembangan universitas modern, eksplorasi dunia hingga fondasi teknologi modern. Dan tokoh seperti Galileo Galilei dan Kopernikus mulai menantang pandangan lama tentang alam semesta. Mereka membuktikan bahwa manusia harus menguji pengetahuan melalui observasi dan eksperimen. Cara berpikir ini akhirnya menjadi dasar sains modern. Dan tanpa Renaissance, mungkin dunia tidak akan mengalami revolusi teknologi secepat sekarang. Era ini mengajarkan bahwa peradaban itu bisa maju jika manusia diberi kebebasan untuk berpikir, belajar, dan bertanya. Lalu sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita menjadi manusia Renaissance di abad sekarang? Tentunya menjadi manusia Renaissance modern bukan berarti harus menjadi jenius seperti Leonardo da Vinci, tetapi menjadi manusia yang tetap penasaran terhadap dunia. Di era sekarang, kita memiliki akses ilmu pengetahuan terbesar dalam sejarah manusia. Kita bisa belajar apa saja lewat internet. Namun ironisnya, banyak orang justru kehilangan fokus dan rasa ingin tahu karena terlalu tenggelam dalam distraksi media sosial dan algoritma. Menjadi manusia Renaissance hari ini berarti berani belajar banyak hal, membaca lebih dalam, berpikir kritis, dan tidak membiarkan dunia membuat pikiran kita lebih sempit. Dan dunia modern terlalu sering memisahkan seni dan sains. Padahal kreativitas terbesar justru lahir dari gabungan berbagai perspektif. Tapi Renaissance mengajarkan bahwa manusia berkembang ketika ia terus belajar, terus bertanya, dan terus merasa kagum terhadap kehidupan. Dan mungkin di dunia yang serba cepat ini, kemampuan untuk berpikir mendalam dan tetap penasaran adalah bentuk revolusi modern yang paling penting.